Halo generasi mandiri, welcome back at Tripod, Trust Information Podcast. Tripod, Trust Information Podcast. Ya, balik lagi dengan aku Wildan, dan kali ini aku ditemanin sama teman aku, partner lama aku, yaitu Cia. Halo semua, aku Cia. Cia, apa kabar? Baik, Kak Wildan. Kak Wildan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik pastinya. Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa, Kak? Aku kesini naik kereta, kalau Kak Cia naik apa? Aku naik Gojek. Naik Gojek. Itu Iya. kalau dari rumah kesini naik Gojek berapa sih tarifnya? Sebenarnya 14.000, tapi karena diskon bulan Ramadan, aku jadinya dapat 4.000 doang. Murah banget. Iya. Aku kalau dari rumah kayaknya sampai 50 lebih deh kalau Aduh, naik. mahal banget. Iya, makanya kan lebih pilih naik kereta Iya ya. benar, hemat pangkal kaya, Kak. Iya. Nggak apa-apa. Oke, Kak Cia kan sekarang kesibukannya lagi apa ini? Aku kesibukannya lagi santai-santai aja sih di rumah. Ya lagi libur juga Makanya kan bisa ya. di sini, benar. Lagi liburan, bentar lagi mau lebaran gitu. Benar, benar Tapi banget. kalau lagi liburan kira-kira Kak Cia pernah kepikiran nggak sih untuk ke liburan ke Taman Mini gitu? Pernah sih, cuma aku bingung sama siapa. Sama aku ya. Oh boleh deh, nanti ya kita rencanakan. oke. Soalnya Kak, kita bakal ada kedatangan narasumber dari Universitas Sosok Mandiri semester 2 Oke. yang udah magang di daerah Taman Mini, di perusahaan yang ada di Taman Mini. Keren banget ya. Apa nama perusahaannya, Pak? Itu Mahaka Extraction. Kalau salah nanti aku tanya iya, lagi oke, dah. oke. Oke. Langsung aja ya, Kak. Ini tamunya kita udah di samping kita nih. Ya. Halo, Najma, Halo. Rika. Halo. Gimana kabarnya kalian berdua nih? Baik dong, alhamdulillah baik. Baik. Kegiatannya akhir-akhir ini apa aja nih? Lagi kegiatan aku magang aja sih. Magang. Kalau aku kan karena penulis novel, Oh ya? terus jadi konten kreator, Hmm. jadi terus juga sama juga kan bareng Najma magang Magang. di Mahaka. Jadi ya kesehariannya magang, tapi kan magang itu kan seminggu itu tiga kali masuk ya. Oke. Bilangnya kan hari Senin, Rabu sama Jumat. Nah, itu kan mungkin opsional aja. Nah, Iya. sisa-sisa itu tuh aku kegiatin pakai nulis novel, jadi konten-konten nyari yang lagi tren atau apa gitu. Nah, kalau Najma sendiri di sela-sela magang tadi kan ada hari yang kosong tuh. Diisi sama apa tuh? Kalau aku istirahat di rumah aja sih sama manfaatin waktu bareng keluarga. Seru Kalau banget. Najwa liburan emang juga. rumahnya di mana? Aku di Kelapa 2. Oh, Kenapa nanya-nanya ke kita? Oh, juga nanya kan Al rumahnya. Ah, di mana coba? Jauh ini anak. Depok Oh. sih tampaknya. Enggak. Oh, di mana dong? Di Tangerang. Oh, jauh. Wah, Jauh. jauh mana jadinya nih? Berarti kalau kesini Naik kereta juga tadi. naik kereta. Najma juga. Aku naik motor. Oh bisa naik motor. Sendiri? Ya tadi sendiri. Kenapa ya nanya-nanyanya? Personal banget kedengarannya. Berarti sibuk banget ya, maksudnya kegiatan di liburan ini juga produktif lah ya. Iya. Tadi kan sempat dinotis juga kan kalau kalian tuh udah magang, dan itu aku mau tahu dong cerita awalnya gimana. Iya. Kok bisa tuh semester 2 udah bisa mulai magang dulu, cari start kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak keren banget, kayak bisa ngalahin kakak-kakak kelas Iya, yang dong. kelas yang tinggi gitu, kayak merasa wah gue keren banget nih. Tapi butuh di apa namanya, di garis bawahi Iya. kalau yang dibutuhin itu kan kayak konten kreator, editor video gitu kan. Iya. Siapa tahu kan mungkin yang di atas bisa ngisi, tapi karena jadwal mereka padat jadinya nggak bisa diambil gitu Benar. kan. Jadi ya karena saya punya apa namanya, Kalian di situ. keahlian buat editor video, terus videografer, jadi ya daftarlah kesempatan di situ di PT Mahaka. Mahaka apa? Mahaka Attraction. Attraction. Kalau Najma sendiri gimana? Kalau aku ini ngelihat tawaran dari Aldi Group Oh kelas. gitu. Ya karena kan kita kan di Mahaka itu kan pegang dua ya, jadi mungkin kalau cuman beberapa orang yang ituin kurang. Jadi makanya saya minta buat penambahan anggota. Berarti Mahaka ini emang dia spesialis untuk nge-handle konten-konten gitu ya? Ya jadi Mahaka itu media sama entertainment. Oh iya, Oh, iya. gitu. Apa Perusahaan punya Pak Erick Thohir. Iya. Oh, Iya, tapi aku pengen tahu deh, kamu bisa masuk Mahaka tuh gimana ceritanya sih? Bisa tembus ke Mahaka itu? Wah itu tuh dari tawaran dari kampus. Oh gitu. Iya, karena kan pas di kelas tuh salah satu dosen dari Kaprodi nawarin tuh. Kaprodi. Kaprodi. Bu. Siapa? Iya, Siapa Kaprodi namanya? Bulia. Oh ya. Iya. Oh, tahu dong. Kaprodi Iya. bisnis digital. Hmm. Nah, di situ di kelas tawarin karena apa yang bisa editor atau media-media gitu, karena kan Mahaka itu kan media ya cakupannya. Iya, Jadi ya wah saya kayak ngerasa
ini passion gue nih gitu kan, bisa editor, bisa videographer. Akhirnya kayak gas lah buat pengalaman daripada liburan kosong gitu kan. Tapi itu suka-suka ngedit gitu, suka konten gitu emang dari kapan? Itu mulai dari pas jadi ambasador itu. Oh. Ambasador. Kamu pernah jadi ambasador? Ya. Itu waktu pas masih dari SMA. Oh, kalau itu mulai pas awal kuliah banget nih, pas masuk di Nusa Mandiri. Iya. Ya. Iya, Semester banget 1 ya, udah awal langsung masuk. Makanya. udah langsung jadi apa namanya? Ambasador BRI lagi. Wow, keren. Kalau Najma sendiri itu kamu bisa masuk situ kan karena rival ya. Tapi pengalaman yang kamu dapet itu dari mana? Pengalaman yang aku dapat Dari misalnya pengalaman yang kamu biar bisa masuk Naka itu kan kamu pasti punya Iya, punya pengalaman basic kan? lah gitu kan. Iya, basicnya itu. Itu kamu dari mana basicnya? dulu aku SMK-nya kan jurusan desain komunikasi visual. Kebetulan juga PKL-nya di jurusan di pekerjaannya di sosial media. Oh, jadi gitu. pas dapat tawaran dari aku pernah nih kerja kayak gini, udahlah mau nambah pengalaman juga daripada liburan cuma kosong aja kan. Iya, benar-benar. Dan lolos ya. Iya. Keren banget. Alhamdulillah. Berarti relate banget dong dari jurusan kamu gitu kan, bisnis digital gitu. Terus juga sekarang, tapi apa sih yang membuat kamu tuh milih jurusan ini, bisnis digital? Tadi kan udah dijelasin. Iya, Kan? Kalau nggak salah Almi pernah punya bisnis juga, punya brand juga. Ya, karena masuk bisnis digital tuh namanya saya punya bisnis ya otomatis kan harus masuk ke jurusan ini dong buat apa namanya bisa nguasain ilmu bisnisnya kayak gimana, apalagi kan zaman sekarang digital ya pastinya harus tahu tentang digital kayak gimana, promosiinnya kayak gimana, digitalnya kayak apa gitu kan. Jadi ya kayak penting banget nih buat masuk bisnis digital buat ngembangin usaha sendiri gitu. Bisnis apa yang udah dijalani? Bisnis brand baju namanya Luminos. Namanya Luminos. Ada Ya. ininya apa? Ada IG-nya. IG apa? Apa itu IG-nya Luminos Store. Luminos Star. Store E-nya 2. Ya boleh dicek Boleh di dicek, Instagram guys. Luminos Star. Iya. Itu Juga. baju ini. Ya, baju-baju anak-anak skena lah. Anak skena Oh, lah. gitu. Karena kan kalau yang sekarang kan ya skena abis lah. Oke. Itu kapan brand launchingnya kemarin? Itu dari tahun 2024. Tahun 2024. Ya, sekarang berarti udah sekitar 2 tahun lebih. Iya, benar. Itu mulai bisnis gitu dapat dari mana sih maksudnya? Nah, itu inspirasi dari keluarga sih. Karena kan Keluarga. keluarga juga rata-rata dari anak pertama sampai ke anak ke-6 tuh Pembisnis pada semua pembisnis gitu ya. semua gitu. Iya. Jadi Jujur anak lah ya, pertama ini. bisnis, ini bisnis. Jadi kayak sendiri, wah kalau nggak ikut bisnis kayaknya aneh sendiri deh di keluarga. Iya, Kayak, bener. wah ikutan cobalah bisnis, coba apa ya gitu kan. Akhirnya coba-coba pakai brand baju itu. Support keluarganya keren banget. Aku juga suka Iya. bisnis, Mbak. Karena cuma ada bisnis juga. Belum ada. Oh, nanti kita Belum ada. mungkin bisa Tapi ngobrolin. Najma yang bikin kamu masuk ke bisnis digital tuh apa? Menurut aku jurusan bisnis digital itu jurusan yang paling relevan sekarang dan di masa depan. Jadi ya karena dukung orang tua juga, makanya aku milih untuk masuk bisnis digital. Keren. Keren. Iya. Nah, kan kalian ini semester 2 udah ada kuliah juga, magang juga kan, punya pengalaman kerja. Itu pas awal masuk kan tadi dibilang kan bukan karena inisiatif tapi pasti juga ada inisiasi kan, walaupun Iya. ada info dari kampus ada inisiasi. Nah, di kampus kita juga sebenarnya itu berbanding lurus dengan apa yang Kak Rival dan Kak Najma ini lakukan kan. Iya. Di kampus kita ini ada program yang namanya Internship Experience Program. 3 3+1. tahun kuliah, 1 tahun magang. magang. Iya, tahu semua ya Iya. kita ya. Tahu ya. Jadi mereka ini di semester 2 udah punya pembekalan. Jadi pas waktu nanti semester 6 dan 7 kuliah magang itu nggak perlu kayak abu-abu lagi kan. Iya, kayak karena bingung udah lagi. Karena dia pengalaman punya di semester pengalaman. awal ya, Kak, ya. betul. Iya, iya. Berarti dukung banget dong kampus kalau gitu. Iya. Pasti dong dukung ya. Keren, dari keren. kampus. Nah, kalau menurut kalian kan nanti misalkan magang tuh ada kesibukan sela-sela sambil kuliah gitu kan. Iya. Itu gimana sih? Apakah ada hybrid learningnya di kampus kita gitu kan? Apakah memang harus kalian ngatur-ngatur sendiri manajemen waktunya gimana? Enggak, karena di kelas emang ada hybrid learning-nya, Iya. ada jadwal online. Jadi ya namanya kita dunia makin maju Iya, ya, benar. pasti harus ada, bukan harus ya. Ya, iya emang harus sih. harus ada Harus kayak pasti online-nya gitu ya, ada digitalnya. Biar apa? Kita juga pasti memudahkan bagi kita yang magang gitu ya. Nggak harus datang ke kelas gitu kan. Ngumpulin tugas pun kayak
ada di Ada di aplikasi e-learning. e-learning gitu ya, Sambil Mainusa. Zoom juga ya, Iya, kelasnya sambil Zoom. Zoom. Iya, Kak, Zoom. Jadi efektif banget lah ya sambil Pasti. ngejalanin, enjoy juga ngejalanin. Berarti kuliah kalian tuh nggak bakal terganggu ya karena ada hybrid learning ini tadi. Enggak, Iya. itu membantu. Yes. Nah, aku mau nanya nih. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan sama Kak Al sama Kak Najma nih sebelum kamu bisa curi start di awal gitu? Iya, atau untuk mahasiswa-mahasiswa Iya, baru buat yang mahasiswa baru iya, nih, pengen curi juga, start yang gitu. pengen juga aktif kuliah di luar, aktif kuliah di luar. Di magang kak. Di luar. Iya. Kalau dari aku sih, pertama jangan malu, karena kalau malu itu pasti nggak bakal dapat apa yang dimau. Benar nggak? Benar, Iya kan? setuju. Terus juga lebih baik menyesal karena melakukan sesuatu daripada menyesal nggak melakukan sesuatu. Nah, aku pernah dengar tuh kata-kata Iya. dari masalah ya lebih baik kita menyesal karena udah mencoba Iya. daripada kita menyesal karena belum mencoba sama sekali. Jadi karena gitu. kita nggak bisa ngerasain itu kayak gimana ya rasanya. Nah itu lebih nggak enak nyesel di situ daripada udah ngerasain terus nyesel, ya ada rasanya gitu di situ. Akhirnya inisiatif lah untuk mau mencoba gitu ya, Iya. berani gitu. Iya. Kalau dari Najma sendiri apa kira-kira yang perlu disiapkan untuk mahasiswa kayak kalian ini yang pengen curi start? Menurut aku hal paling penting yang harus disiapkan itu pertama keahlian, Hmm. pengalaman dalam bekerja, terus juga mental, harus punya mental yang kuat, Iya. dan juga konsistensi diri. Berarti kalau nggak mentalnya tempe nggak bisa kan? Agak bisa. Iya, boleh ya. Ada istilahnya kayak Kerja. digodok dulu nih. memang. Digodok, oke. Keren. Berarti itu selama berapa bulan magang? Magang 6 bulan. selama 6 bulan. Selama 6 bulan Iya, dan 6 bulan. dari situ langsung lanjut ke lele. Iya. Pasti nanti teman-temannya langsung minta tips and triknya Iya. dong. Nah, pasti. Kita juga kan, kita di sini juga minta ya. Oh boleh. Iya. Malu ah. Iya, kita kan kalau magang nanti semester 6-7 kan ya. Oh iya, bentar lagi sih ya kak. Soalnya doain aku ya semoga Amin, bisa amin. magang di tempat Iya, impian aku. iya, aku pengennya satu tempat magang sama kali. Siap. Enggak, kamu juga. Oh iya. Wah, kan Oh iya, kamu juga mau jadi. iya, content siapa tahu creator. emang bisa. Iya. Content creator kan nggak harus kayak jurusannya apa, yang Iya, penting betul. Yang penting tadi kata kamu kan yang Iya. punya punya kreativitas, Gitu. Bener. Pede bisa gitu. Dari SD pun kan bisa jadi bebas content creator. mengekspresikan Betul. diri. Ngomong-ngomong pede nih, aku mau nanya ke Ripal. Kak. Ripal nih katanya apa punya pengalaman banyak jadi brand ambassador dulu. Ya. Nah, Bener? Nah, Itu brand ambassador, maksudnya jadi ambassador di mana aja? untuk sekarang di Brilliant Student Ambassador itu dari Bank BRI. Wow. Nah, terus dari My Skill Campus, Ya, terus ada Pop Survey, ya. oke. sama Jago GPT Ambassador. Wah, Yang Banyak kami kasih tahu banget. dong. Ini apa Nah, nih? Apa? apa? Ada lagi? Ada satu lagi yang rencana, Oh ya. Apa itu? itu di Google Student Ambassador. Oh iya ya di Google Ya, Student Ambassador. itu mungkin lagi tren banget di TikTok Benar, ya benar. sama di Instagram. Karena kemarin pun pendaftarannya sampai 13.000 pendaftar. Dan kamu udah daftar itu? Ya. Oh, Najma juga daftar? Aku baru ngisi nama, tapi Oh. belum aku submit Tapi kemarin. aku Oh, tahu, aku aku sabi. tahu loh itu Google itu aku rencana mau daftar juga. Kamu juga Nih, mau gasin daftar? tau nggak? Ngelihat saingan. Coba-cobanya dia Bayar kan gitu ya? bilang. Iya, kan? Enggak, tadi kan bilang lebih baik menyesal karena Wah, iya. sesuatu. Benar. Daripada Pokoknya nyesel. nggak usah lah, nggak usah takut itu yang penting. Iya. Siap, terima kasih kak. Terus kamu jadi ambasador tuh itu iseng atau emang kayak strategi kamu karena melihat zaman sekarang ini udah makin maju dan itu bisa kamu manfaatkan nanti atau gimana? Nah, pertama tuh kan di awal tuh iseng-iseng di brand ambassador yang Brilliant nih, yang Iya, BRI. iya. Iseng-iseng terus tiba-tiba di chat tuh, kamu lulus nih di batch 2. Wah, ini batch apa ya? Kayak bingung. Akhirnya kan dijelasin lah ada kick off ya, onboarding, terus dijelasin tuh tugasnya apa. Dan itu tugasnya suruh apa sih? Promosiin Brimo gitu kan, BRI. Nah, udah situ kan di dalamnya kan banyak orang-orang yang konten kreator, Bener banyak ya, orang-orang yang pasti. berprestasi Udah gitu kan. expert lah. Iya, terus kan kita kan saling mutualan sosial media ya, terus lihat-lihat di bio-nya, wih, orang-orang keren banget ya pada berprestasi. Iya. Akhirnya kayak, duh, nanti kalau ada ambasador lagi ikut lah, dan akhirnya lulus di banyak ambasador. Seru banget. Banget. tahu. Sumpah. Pengen. Iya. Ah, ayo dong kasih yang Google. Ntar ya, ajarin ya di sini ya. Oke.
Nah, tadi kan aku udah nanya ke Kak Rival mengenai pernah jadi pernah jadi ambasador di banyak tempat Iya. gitu kan. Nah, aku ada juga pertanyaan buat Kak Najma ini. Najma. Kalau Kak Najma kan dia punya hard skill dan hobi mengenai megang konten kreator. Iya, yang dan banyak. juga, Kita udah lihat CV-nya ya, banyak Twitter banget juga. ya. Terus Coba disebutin aja dong itu apa aja Apa aja yang tuh? kamu bisa. pernah di Iya, mana pernah. waktu itu? Pernah pas PKL aku pernah bikin 32 aset bank konten Wow. buat perusahaan buat tahun depan di-upload konten-kontennya kayak gitu. Terus aku juga pernah ikut organisasi tim kreatif OSIS di sekolah. Oke. Aku bikin konten-kontennya buat Reels, TikTok, sama Instastory, Instagram. Keren banget. Itu emang karena kamu hobi atau ngeliat peluang aja gitu? Iya. Hobi dari aku kecil, ya cita-citaku pas itu jadi konten kreator. Makanya pas SMK kuliah ada kesempatan yang berkaitan dengan yang aku suka, Jadi aku ambil join, ya, ambil. bener. Bagus sih. Kayaknya aku ngeliat mereka jadi ngerasa aku dari kecil nggak punya pengalaman apa-apa, nggak ada cita-cita yang bisa buat aku jadi kayak mereka. Iya, nih, kalau aku bener. kayak program ini juga ada kepinginan untuk jadi content creator seperti Kak Sport. Iva dan Kak Iya. Najma ini Sport. juga. Sport terus lah intinya gitu kan. Ya, Kak Cia, tadi kan udah dijelasin mengenai apa pengalaman dari Kak Rival dan juga Iya. pengalaman dari Kak Najma. Nah, aku mau nanya sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Mandiri ya. Itu kan tadi awalnya emang relate banget kan, BD sama apa pengalaman magang kalian. Iya. Iya. Ada nggak sih kayak mungkin kalian belajar nih di kelas kayak ngerasa emang udah wah ini jurusan gue banget Iya. gitu. Kayak, Kayak fix ini jurusan emang buat gue banget. gitu. Emang udah bener-bener Cocok jalan kamu gitu. Iya, ada pasti ngerasa di beberapa matkul pas masuk tuh kayak wah ini cocok nih buat ngatur keuangan di bisnis nih kayak akuntansi gitu kan. Pasti kan relate banget sama bisnis. Iya. Karena kan otomatis kalau bisnis ada akuntansi dong, ada catatan keuangan gitu tuh. Terus selain itu ada manajemen bisnis. Nah, di situ baru apa namanya? Ngelihat pembelajaran di dalamnya tuh kayak wah, keren banget nih kalau dipelajarin lebih dalam gitu kan. Jadi kayak manajemen bisnis gimana cara organisasi, cara jadi bos gitu kan, cara jadi manajer kayak gimana gitu kan, terus CEO yang menyamar. cara kerja ke karyawan kayak gimana gitu kan, cara kerjanya kayak gimana gitu. Jadi ya relate banget, jadi kayak fix lah gitu, kayak masuk bisnis digital tuh kayak cocok gitu tuh. Tapi tadi aku lupa nanyain. Kan tadi kamu kerja diajak sama Rival ya. Itu ngajaknya gimana Rival? Maksudnya tadi udah, karena kan di Mahaka kan ada pegang dua ya. Iya. Di naungannya tuh PT Mahaka ada dua. Itu karena anggota dari medianya dikit, jadi butuh anggota. Akhirnya saya kan infoin tuh di grup kelas, nanya-nanya siapa yang mau ikut magang di Mahaka. Akhirnya banyak tuh yang daftar, akhirnya diseleksi sama pihak sana Mahaka, dan alhamdulillahnya keterimanya Najma. Alhamdulillah. Tapi Najma sendiri emang dekat dari awal sama Rival kan? Enggak terlalu. Kita mah biasa Tapi kalau aja kerja teman. Tapi kan sekelas, jadi ya deket gitu. Ya kalau berangkat ke sana suka bareng kan? Kalau berangkat enggak. Tapi beda arah juga nggak sih? Iya. Iya Oh, kan? kalian Satu saat- dari Tangerang. Tapi di tempat magang itu kalian satu ruangan. Satu ruangan. Ya. Satu ruangan. Kolaborasi lah ya. Ya, pasti saling membantu karena kan saya nggak bisa bikin konten kalau nggak dia ngasih ide. Nah, iya, gitu. betul. Karena kan idenya dari dia gitu. Oh, begitu. Ya, aku yang content planning, dia yang eksekusi kontennya. Asik. Gitu. Ya kira-kira ada nggak nih tips and trick dari Kak Rival dan Kak Najma untuk penonton yang ada di rumah atau untuk mahasiswa Iya. baru gitu kan? Iya. Gimana nih untuk kayak bisa jadi kalian kayak gitu? Oh. Ya, closing statement lah, Iya. closing statement buat mahasiswa baru yang pengen kayak kalian juga gitu. Supaya jadi kayak kalian Ya tuh pesan gitu. dan kesan lah Benar. untuk mahasiswa baru atau yang menonton di rumah yang pengen aktif di luar juga, pengen punya pengalaman juga gitu kan? Iya, coba Ya. Najma dulu deh. Pertama ini sih, kalau misalnya lihat ada kesempatan di depan mata, ambil aja, jangan takut buat ngambil apapun kesempatan yang ada di depan. Gagal nggak apa-apa, habisin jatah gagal kita di usia Iya, muda daripada nyesel nanti. Bener-bener. Kan juga nggak ada kata terlambat ya, Iya. dalam mencoba, Iya. dalam berproses. Jadi banyakin pengalaman organisasi, kerja juga, magang
gitu PKL. Intinya berani mencoba ya Najma. Kalau Rival, apa closing statement nih buat teman-teman Apa ya? yang nonton nih? Yang tadi nih ya, yang saya bilang jangan malu, karena malu nggak bakal dapet apa yang dimau. Jadi banyak nih mahasiswa yang udah semester akhir kan merasa kayak nyesel, kayak mungkin salah satu saya sendiri di SMA sampai sekarang nih kayak nyesel nih nggak punya prestasi apapun. Akhirnya kayak wah kayak pengen balik lagi, karena kan banyak orang-orang gede nih, orang-orang dewasa bilang ya orang-orang yang udah dewasa bilang kayak pengen balik lagi ke masa lalu. Nah jadi ketika kalian udah masuk kuliah ataupun udah masuk sekolah pendidikan tinggi gitu kan, jadi gunain kesempatan itu gitu, biar nggak sampai pas nanti udah lulus ataupun udah berumur lebih, biar nggak merasa nyesel, kenapa dulu gue nggak gini gitu kan, kenapa nggak gini, jadi coba aja dulu. Padahal asik ya kalau Padahal asik kayak ikut-ikut tadi ambasador gitu kan, ikut-ikut organisasi. karena kan kebanyakan orang tuh kayak malu gitu kan, maksudnya Nah, nggak pede itu. aja. Jadi kalau malu nggak bakal dapat apa yang mau ya. Iya benar, setuju. Nanti pede aja sama kemampuan diri sendiri. Tuh. Ya. Dikembangin terus skill-skillnya. Gitu guys, intinya Oke. jangan pernah malu ya, jangan pernah nggak pede, terus jalanin aja. Kalau emang itu kemauan kalian gitu kan, passion kalian, lakuin. Semoga nanti supaya nanti di masa tua nggak menyesal. Iya. Ya kalau Dan kayaknya obrolan kita udah cukup sampai sini deh. Iya, mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak nih Iya. untuk Kak Rival dan Kak Najma Kasih atas banyak ya. Ntar kita lanjut habis ini Iya. ya. Oke. boleh. Jangan dulu pulang. kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Najma ya, Kak Rival. Oke. Oke. Ya, mungkin itu dia teman-teman yang di rumah Generasi Mandiri. Tadi pengalaman dari narasumber kita. Iya, dari Rival dan Najma. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Support terus kita. Iya. Ya, support terus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Komen. Ya. Dan akhir kata saya Wildan. Dan saya Cia. Kami ingin pamit undur diri dan saksikan terus acara podcast di Tripod. episode selanjutnya di Tripod Trust Information Podcast. Dadah. Ramai-ramai. Oke, Dah. dah. Tripod Trust Information Podcast.